yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa masalah-masalah dalam ibadah yang terkait dengan sholat, yang khususnya pada hari ini kita membahas sholat jamak, itu sudah dibahas ya di depan tadi di season 1 dan 2. Jadi bagaimana kondisi kita dalam kondisi-kondisi yang sifatnya memungkinkan atau waktu yang mengharuskan untuk kita melaksanakan sholat jamak ya, sholat jamak, menjamak sholat. Dari waktu asar dibawa ke waktu dohor, berarti itu namanya jamak takdim. Dan dari waktu dohor dibawa ke sholat asar, itu namanya jamak takhir, yang memungkinkan di mana kita diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu ya. Adik-adik dalam kondisi apa? Di sini bahasan-bahasan dalam fikih ini dalam kondisi ketika dalam waktu-waktu tertentu ya. Misalnya di bahasan yang di atas tadi bahwa para ulama sepakat menjamak sholat zuhur dengan sholat asar dengan jamak takdir di waktu zuhur di tempat di Arafah misalnya, dan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya jamak takhir ya, dengan jamak takhir pada waktu isya di Muzdalifah adalah menurut berdasarkan di sini adalah sunnah. Ini berdasarkan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menjamak sholat ketika bepergian. Kemudian menjamak sholat ketika waktu darurat. Misalnya di sini menjamak sholat saat turun hujan dalam kondisi yang memang kalau dilakukan di tempat masjid yang memang terbuka, ini barangkali dikondisikan dengan Masjidil Haram yang terbuka ya. Kemudian datang situasi-situasi yang tidak memungkinkan untuk kita tidak melakukan menjamak sholat. Seperti dalam kondisi misalnya dalam kondisi terjadi hujan es misalnya, kan mudarat kalau dilakukan sholat di tempat terbuka, misalnya di Masjidil Mekah Al-Mukarramah, yang kondisi pada saat itu Masjidil Mekah Mukarramah dan sampai sekarang memang terbuka. Dan kondisi atau saat-saat tersebut barangkali langka. Tapi beberapa kali memang pernah terjadi hujan, dan menurut keterangan pernah terjadi juga sedikit banjir, artinya dalam kondisi becek. Jadi di situ
beberapa yang dikatakan bahwa menurut pendapat para ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali itu mengemukakan pendapatnya dari berbagai aspek yang ditentukan. Tentu di sini menurut mazhab Syafi'i membolehkan orang yang mukim menjamak sholat duhur dan asar dan menjamak sholat maghrib dan isya, sholat isya ketika dengan jamak takdim, ya. Asal hujan sedang turun saat takbiratul ihram yang pertama, ketika selesai darinya, dan ketika memulai sholat yang kedua dalam kondisi hujan dan tidak ada tempat berteduh. Kemudian menurut pendapat yang lain bahwa membolehkan menjamak sholat maghrib dan sholat isya dengan jamak takdim di masjid karena hujan yang sedang turun. Nah, ini dalam kondisi keterangan kondisi masjid-masjid yang memang terbuka, yang tidak ada atap barangkali ya, atau hujan yang diduga akan turun. Wah, hujan mau turun. Ya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi-kondisi seperti ini diperbolehkan untuk menjamak sholat, baik itu jamak takdim maupun jamak takhir. Kemudian menjamak juga diperbolehkan bagi orang yang sedang uzur, atau sakit, atau dalam kondisi yang sangat darurat. Misalnya kondisi seorang dokter atau yang terkait dengan kesehatan seseorang, kondisi mau operasi pasien, waktunya barangkali membutuhkan waktu yang lama. Dengan kondisi seperti itu, takut ketika prediksi apa yang dihadapi dalam kondisi seperti itu tidak tercapai, maka dalam kondisi-kondisi seperti itu seseorang atau dalam kaitannya ini tenaga medis diperbolehkan menjamak sholatnya, baik jamak takdim maupun jamak takhir, atau pasiennya yang sedang sakit diperkirakan karena dia tidak mampu untuk melaksanakan atau melakukan, dan berat, dalam kondisi berat untuk melaksanakan sholat dalam kondisi yang berurutan sesuai dengan waktunya. Misalnya dia bab toharonya membersihkan diri, kemudian berwudunya repot. Nah, dengan kondisi seperti itu adalah diperbolehkan untuk menjamak sholatnya, sehingga menghemat waktu orang-orang yang sedang uzur atau sakit itu untuk istirahat, ya. Nah, ini karena kondisi sekiranya dia melakukan sholat secara sempurna, wudu secara sempurna pada setiap saat masuknya waktu sholat secara sempurna, dia tidak mampu untuk melakukannya. Bahkan barangkali untuk wudu saja dia tidak mampu. Jadi diperbolehkan untuk bertayamum, ya.
Kemudian beberapa misalnya kondisi saat ini, misalnya orang yang aktivitas daripada orang sering bepergian. Nah, ini mungkin kondisi seperti ini bisa dikondisikan untuk menjamak sholatnya. Safar ya, sholat safar. Jadi menjamak sholat karena suatu keadaan dalam keadaan bepergian. Dalam keterangan di sini An-Nawawi radhiyallahu an mengatakan dalam syarah Muslim, sekelompok imam membolehkan menjamak sholat saat mukim karena suatu keperluan untuk orang yang menjadikannya kebiasaan. Nah, orang yang dalam kondisi bepergian dan ketika mukim artinya menetap, maka di situ sepakat para ulama membolehkan untuk menjamak. Tetapi bukan mukim menetap untuk dalam tempo ya, dalam tempo yang memang mukim betul-betul mukim di tempat tersebut untuk selamanya, tetapi mukim sementara. Hal itu diperkuat oleh perkataan Ibnu Abbas yang berbunyi, Nabi Muhammad SAW tidak ingin merepotkan umatnya dan dia tidak memberinya alasan sakit atau sesuatu yang lainnya dalam kondisi tertentu ya, pada suatu keperluan, tetapi dia tidak mungkin permanen. Kemudian ada masalah juga dalam aktivitas kita ya, atau orang lain saat bepergian, kemudian diperkirakan kita misalnya membawa kendaraan pribadi, tetapi kita tidak menemukan tempat atau rest area untuk sholat, sementara waktu sholat itu sudah hampir habis, maka itu juga jadi alasan kondisi darurat. Berarti bahwa kita dapat melaksanakan dalam kondisi sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi misalnya kalau kita bepergian dengan bus, kereta api, kapal atau pesawat. Nah, ini kendaraan yang bergerak, yang misalnya kasusnya seperti tadi, dalam kondisi bepergian, tapi perkiraan untuk mendapatkan tempat sholat di perjalanannya sulit ya, atau dalam kondisi macet ya, sulit untuk melaksanakan sholat. Kemudian maka di sini diperkenankan untuk sholat ya, baik itu sholat yang sempurna maupun sholat yang mendapatkan rukhsah keringanan, yaitu dikosor ya. Jadi sholat sah dikerjakan di atas kapal laut, kereta api, dan pesawat terbang menurut kemampuan orang yang mengerjakannya dan tanpa kemakruhan sedikit pun, tanpa kondisi
ruang atau waktu untuk tempat kita berhenti untuk sholat. Karena kita berada di dalam, misalnya di dalam kereta api kan kita tidak memungkinkan untuk masinis memberhentikan sejenak, kemudian kita sholat dulu, turun dulu, atau di pesawat atau di kapal laut ya, atau di bus, di kendaraan bus atau di kendaraan pribadi, tetapi tidak menemukan tempat sholat ya. Maka di sini menurut Abdullah bin Abi Utbah menuturkan, aku Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah ada dalam satu kapal. Mereka kemudian mengerjakan sholat dengan berdiri dan berjamaah. Mereka diimami oleh seorang dari mereka. Mereka sebenarnya mampu mengerjakan sholat di pantai ya. Mereka sebenarnya mampu mengerjakan sholat di pantai. Masa di tengah laut kita harus ke pantai dulu ya? Atau dalam kereta api kita berhenti dulu, Pak Masinis berhenti dulu gitu kan. Atau di dalam bis perjalanan jauh, kemudian Pak supir berhenti dulu, tetapi tidak menemukan tempat-tempat pemberhentian yang sekiranya dapat dilakukan ya. Jadi maka sholatlah dalam kondisi seperti itu. Dalam kendaraan ya, sholatlah. Tidak menemukan air untuk wudhu ya, kita mendapatkan rukhsah lagi untuk bertayamum. Bertayamum itu juga harus mengambil debu-debu dari tempat yang bersih ya, dari debu-debu misalnya di kendaraan kan, di semua media di dalam alam ini pasti ada debu, walaupun setiap hari dibersihkan ada saja debu, misalnya di jok atau di kaca atau di dinding kendaraan. Nah, dalam kondisi seperti itu maka kita mengutamakan sholat ya, bukan karena kesengajaan, tetapi memang kondisi kita dalam satu kendaraan sehingga terpenuhi kewajiban kita atas sholat tersebut. Jadi adik-adik, kiranya bahwa di sini kasus-kasus mengenai mengapa beralasan kita untuk menjamak sholat, mengapa kita harus mengqashar sholat, itu terjadi karena kasus-kasus yang memang kondisinya yang kita tidak inginkan, darurat. Menjamak artinya mengumpulkan waktu sholat. Dari sholat asar ke sholat duhur, atau dari sholat duhur dibawa ke sholat asar, dikumpulkan dibawa ke sholat asar. Begitu juga sholat maghrib dibawa ke sholat isya, atau sholat isya dibawa ke sholat maghrib. Dan ketentuan itu harus terpenuhi syarat-syaratnya. Dalam kondisi seperti apa kita boleh melakukan menjamak dan mengqashar sholat. Salah satunya tadi dalam kondisi yang sangat tidak memungkinkan seseorang untuk melakukan sholat dengan sempurna. Bisa juga bepergian, bisa juga dalam kondisi uzur, sakit, bisa juga ketika kita akan melaksanakan pekerjaan tetapi diperkirakan kita tidak mampu
untuk menyelesaikan pekerjaannya sampai waktu sholat habis. Maka itu diperkenankan untuk menjamak sholatnya. Karena perkiraan waktu yang tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan sholat dengan sempurna seperti pada ketika dalam kondisi yang tidak darurat. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan satu bentuk tuntunan untuk kita, karena kondisi-kondisi seperti itu tidak kita pungkiri ada, tidak kita inginkan ada. Ya. Jadi solusi dari kondisi-kondisi seperti itu, insya Allah dalam syariat Islam ada rukhsah, keringanan. Tidak bisa wudhu, bertayamum, tidak bisa melakukan sholat dengan sempurna, dapat mengqashar, tetapi dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan materi sholat jamaah ini dapat kita pahami dan dapat kita praktekkan, ya. Karena terus terang Bapak sering mempraktekkan sholat jamaah dan qashar karena kondisi bepergian. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita sebagai tuntunan dalam beribadah, dan mudah-mudahan hal-hal yang terjadi, sesuatu yang terjadi pada diri kita menjadi sebuah solusi dalam melakukan ibadah. Amin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap terjaga, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.